Pada video kali ini kita akan membahas mengenai basic part modeling lagi. Selamat datang kembali di channel One Future Solution. Terima kasih sudah mampir di video ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai basic part modeling lagi. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai cara memilih plane, cara memilih sketch utama, membuat part dengan extrude. Nah, di sini kita akan istilahnya review. Kita mulai saja, kita akan membuat model seperti ini kurang lebihnya. Oke ya, kita bisa masuk ke SolidWorks kita. Kita buat part baru, new part, double klik. Lalu kita pastikan unit sistemnya mm gram second di sini. MMPS, klik. Oke. Nah, sekarang kita bisa membayangkan sketch utama untuk membuat model berikut. Kalau kita lihat di sini, sketch utamanya adalah kurang lebih kotak ya, rectangle. Lalu di extrude, barulah dipotong-potong dan juga diberi lubang dan ditambahkan radius semacam itu. Sekarang kita mencoba menggambar sketch kotak itu. Kita pilih dulu plane-nya yang sesuai. Apabila isometri kita nanti ingin seperti ini, maka plane yang sesuai adalah top untuk tempat sketch utama kita. Nah, kita bisa klik kanan top, lalu kita masuk ke sketch. Setelah kita masuk ke top plane, kita bisa menggambar rectangle ini. Kita klik folder menunya, kita pilih yang center rectangle, jadi menggambar kotak dari tengah. Klik center rectangle ya. Sekarang klik titik tengah ini, lalu geser keluar, klik. Nah, sekarang kita bisa tekan escape untuk mengakhiri komen center rectangle. Ya, kemudian kita definisikan panjang dan juga lebar dari kotak ini. Kita bisa lihat di sini panjangnya smart dimension ya. Panjangnya 70 dan lebarnya 70. Untuk yang lebar 16 mili. Nah, sekarang kita bisa tekan escape untuk mengakhiri feature smart dimension. Nah, semacam ini. Sekarang sketch kita sudah fully defined dan kita sudah mendapatkan bentukan sketch utama dari model kita. Kita bisa exit sketch di sini. Exit edit sketch, kita klik. Nah, kemudian kita Ctrl 7 atau isometrik. Biarkan posisi sketch kita dalam keadaan terpilih seperti ini, ya kan? Lalu kita bisa langsung masuk ke extrude. Jadi sketch ini kita tambahkan extrude boss or base. Klik. Nah, kita kasih ketebalan di sana 7,2 mili. Sorry, 7,2. Kita klik di sini, klik lagi untuk mendapatkan previewnya. Di sini kita sudah mendapatkan preview yang kita inginkan. Kita bisa oke. Di sini kita sudah mendapatkan 3D model kita, body utama dari 3D model kita. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah membuat slotnya ini, horizontal dan vertikal slot ini. Di sini saya akan membuat slot yang horizontal dulu ya. Kita akan membuat sketch slotnya di sini, sketch segitiga slotnya di sini, permukaan ini ya. Kita klik kanan di permukaannya, lalu aktifkan sketch. Klik. Untuk mempermudah tampilan kita dalam sketch, kita bisa tekan Ctrl 8 atau view orientation ini, pilih yang normal tuh. Nah, jadi dia langsung menampilkan sketch atau plane yang kita pilih tadi ke arah kita. Kemudian kita bisa tekan escape untuk membebaskan pilihan face ini, escape ya. Kemudian kita tambahkan garis. Kita aktifkan sketch line. Nah, setelah kita klik command line, kita bisa bikin segitiga dari sini ya. Kita klik, geser, klik, geser, klik, dan geser. Kita escape untuk mengakhiri command line-nya. Kemudian kita tambahkan relation. Jadi titik tengahnya ini kita mau vertikalkan dengan titik tengah dari garis ini. Di sini teman-teman bisa langsung memilih titik tengah dari garis yang ini, dari segitiga ini. Titik tengahnya kita bisa klik langsung yang nyala kuning ini. Atau kalau teman-teman menggunakan versi yang lebih rendah, teman-teman bisa klik kanan garis yang ingin kita pilih titik tengahnya, klik kanan di garisnya. Lalu select midpoint atau memilih titik tengah. Ketika kita klik select midpoint, dia sudah memilih titik tengah dari garis kita ini. Nah, sekarang tinggal kita tekan dan tahan kontrol. Kemudian kita pilih musuhnya di sini, titik yang bawah ini. Kita klik. Kita lepaskan kontrol. Nah, berarti di sini kita sudah memilih dua titik. Yang pertama tadi titik tengahnya ini, garis ini, dan juga titik yang ini. Nah, untuk memilih titik tengah garis tadi kita bisa klik kanan garisnya, lalu select midpoint ya. Lalu nggak usah diklik lagi, langsung kita tekan kontrol tahan, dan juga pilih titik yang lain semacam itu. Nah, setelah kita mendapatkan dua titik ini kita pilih, kita mau apakan ini titiknya. Kita mau kasih relation vertikal semacam ini. Jadi supaya titik ini berada di tengah-tengah garis ini, supaya kanan kirinya segitiga ini simetris semacam itu.
Setelah kita tambahkan relation vertikal untuk kedua titik ini, kita bisa tekan escape untuk membebaskan pilihan kita tadi. Kemudian kita tambahkan ukuran smart dimension. Nah, untuk lebarnya di sini kita bisa klik garisnya 4 mili. Untuk jarak dari samping sebelah sini kita klik jarak garisnya, lalu kita klik titiknya, klik 4,7. Nah, untuk jarak dari bawah sini kita klik garis paling bawah dan juga kita klik titiknya. Sekarang geser ke kiri, jaraknya 5,7. Oke, kita bisa tekan escape untuk mengakhiri komen smart dimension. Nah, di sini kita sudah mendapatkan sketch fully defined atau sketch yang lengkap untuk cut profilnya. Setelah kita mendapatkan sketch yang fully defined, kita bisa keluar dari sketch. Kita klik exit edit sketch sekarang. Kemudian kita kontrol 7 atau isometric supaya lebih enak saja untuk memberikan feature. Setelah itu biarkan dia dalam kondisi terpilih seperti ini. Kemudian kita langsung klik saja extrude cut. Jadi sketch yang segitiga kita buat tadi langsung kita tambahkan extrude cut. Di sini kita ingin membuat sketch ini memotong tembus sampai sana, maka kita bisa menggunakan end conditionnya yang true all. Kita klik blindnya ini, kita pilih yang true all atau tembus. Jadi apabila panjang total dari geometri ini ditambah, maka ini tetap tembus profilnya ini. Setelah kita mendapatkan preview yang sesuai, kita bisa klik OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan horizontal cut slot semacam ini. Sekarang kita akan lanjut untuk membuat yang vertikal. Kita bisa membuat sketch vertical cut slotnya di permukaan ini. Kita klik kanan dulu permukaannya, lalu kita aktifkan sketchnya, klik. Setelah kita masuk ke dalam sketch seperti ini, kita bisa Ctrl 8 atau normal tool. Kemudian kita bisa tekan escape untuk membebaskan pilihan permukaan ini, escape. Nah, jadi dia sekarang sudah bebas. Kemudian kita bisa membuat sketch segitiga dari sini seperti tadi. Kita klik line, lalu kita pilih garis ini, klik, geser, seperti ini ya, klik, geser, klik. Jadi kalau sudah selesai kita tekan escape untuk mengakhiri perintah atau command line. Sekarang kita tentukan titiknya ini dan titiknya ini vertikal. Kita bisa klik titik tengahnya langsung dari garis yang horizontal ini, lalu kita tekan dan tahan kontrol, kemudian kita pilih titik yang bawah. Nah, kita lepaskan kontrol. Sekarang kita sudah memilih dua titik ini. Mau kita apakan dua titik ini? Kita vertikalkan kan? Kita tinggal klik relation vertikal di sini, klik. Nah, sekarang kita bisa OK di sini atau tekan escape sama saja. Sekarang kita sudah mendapatkan profil yang sesuai, tinggal menambahkan lebarnya. Di sini kalau kita lihat lebarnya adalah 4. Kita aktifkan smart dimension. Di sini 4. Oke, 4 mili. Nah, dari titik sini ke pojok sini kita bisa tambahkan dimensi 5,7. Oke, semacam ini. Nah, untuk tingginya kita samakan dengan tinggi yang horizontal cut profile tadi. Nah, sebelumnya kita bisa escape dulu untuk mengakhiri comment smart dimension ini, escape. Nah, sekarang kursor kita sudah normal. Bagaimana kita menyamakan tingginya profil ini dengan profil yang sebelah sini? Caranya kita bisa tambahkan relation. Nah, tapi sebelumnya kita bisa rubah dulu tampilan dari geometri kita ini. Kita masuk ke sini, display style. Nah, kita bisa tampilannya menjadi wireframe. Klik. Jadi dia memperlihatkan garis cut slot horizontal tadi. Nah, jadi kita bisa tambahkan relation ini. Titik yang bawah kita klik, tekan kontrol dan tahan. Lalu kita bisa pilih garisnya ini. Klik garisnya ini, lepaskan kontrol. Nah, kita bisa pilih yang coincident. Nah, setelah kita klik coincident, berarti titiknya ini nempel di garis ini. Kita bisa escape untuk membebaskan pilihan. Mengapa kita pilih garis ini? Karena garis ini adalah garis yang mewakili profil horizontal tadi, profil cut slot horizontal tadi. Nah, seperti ini kan. Nah, dia mewakili garis ini. Jadi kalau kita klik garis ini dan juga ini kita tempelkan, maka dia otomatis akan memiliki sama tinggi dengan profil yang sebelumnya, semacam itu. Sekarang kita bisa kembalikan lagi display style-nya ini menjadi shaded with edge. Nah, klik. Sekarang kita sudah mendapatkan profil yang fully defined. Nah, kemudian kita normal tool lagi. Sekarang kita bisa tambahkan untuk dua yang lain. Kita klik lagi line, kita pilih seperti ini, satu. Nah, kita bikin segitiga lagi ya.
kita escape. Nah, untuk mengakhiri command line, setelah kita mendapatkan dua segitiga ini, kita bikin titiknya ini dan titiknya ini dia vertikal. Jangan lupa tekan Ctrl untuk memilih dua item. Oke, kita escape setelah menambahkan vertikal. Sekarang titiknya ini dengan titiknya ini kita pilih dua-duanya, lalu kita pilih vertikal, escape. Nah, kemudian ketiga garis ini 1 2 3. Nah, jadi untuk memilih ketiga garis itu tadi jangan lupa tekan dan tahan Ctrl untuk memilih beberapa item. Nah, setelah kita memilih ketiga garis horizontal dari masing-masing segitiga ini, nah semacam ini, kita bisa tambahkan relation. Collinear bisa satu garis. Nah, tapi yang paling penting equal atau sama. Jadi kita mau membuat tiga garis ini sama panjang dengan menambahkan relation equal seperti ini. Nah, jadi kita tidak perlu untuk menambahkan dimensi lagi untuk setiap garisnya, karena kita bisa pakai relation equal atau sama panjang untuk ketiga garis ini. Sekarang kita bisa tekan escape untuk membebaskan ketiga pilihan ini. Nah, sekarang kita pilih ketiga titik yang bawah, 1 2 3. Jangan lupa tekan dan tahan Ctrl ketika memilih. Setelah itu lepaskan Ctrl. Nah, semacam ini. Ketiga titik yang kita pilih ini tadi kita mau apakan? Nah, di sini ada relation horizontal. Kita mau horizontalkan biar dia rata. Setelah kita selesai menambahkan relation horizontal, tekan escape untuk membebaskan ketiga titik pilihan ini. Nah, sekarang tinggal jaraknya antara profil. Di sini kita ingin membuat jarak antara titik ini dan titik ini, dan juga titik ini dan titik ini sama panjangnya. Bagaimana caranya? Kita bisa menambahkan garis bantuan atau center line. Di sini ada pull down menunya line, kita klik. Nah, di bawahnya line kan ada center line. Nah, kita klik center line. Kita bisa buat seperti garis biasa, klik dari titik ini, lalu kita pilih titik yang ini, kemudian klik lagi titik yang ini, kita pilih titik yang ini. Nah, lalu kita bisa escape untuk mengakhiri command center line. Escape. Jadi center line ini cuma merupakan garis bantu saja untuk menambahkan relation atau untuk mengatur sketch geometri kita. Jadi garis putus-putus ini tidak bisa terbaca di feature. Untuk merubah garis bantu menjadi garis yang normal, kita bisa klik garis bantunya. Nah, lalu kita bisa kosongkan option for construction ini, kita kosongkan seperti ini. Kita bisa klik di luar area. Nah, dia sekarang sudah jadi garis yang penuh, tidak garis bantu lagi. Nah, untuk menjadikan garis seperti ini menjadi garis bantu, kita bisa klik garisnya, lalu kita klik yang for construction ini, centang. Nah, dia sudah jadi garis bantu lagi, atau bisa kita sebut construction line. Kita bisa klik di luar area ini untuk membebaskan pilihan ini. Kemudian kita mau apakan kedua garis bantu ini? Kita mau samakan untuk mendapatkan jarak yang sama antara profil segitiga ini. Kita pilih dua garis bantunya, satu kita klik, jangan lupa tekan Ctrl dan tahan, lalu kita pilih garis bantu yang kedua, kita lepaskan Ctrl. Dua garis ini mau kita apakan sekarang? Kita bikin equal supaya panjangnya sama. Nah, semacam ini. Setelah kita sudah samakan panjangnya, kita bisa tekan escape untuk mengakhiri pilihan ini. Escape. Jadi kedua garis bantu ini sekarang sudah sama panjang. Kemudian langkah yang terakhir adalah membuat titik tengah dari profil yang tengah itu vertikal dengan titik origin. Kita pilih dua titik ini, satu kita klik, lalu kita tekan Ctrl dan tahan, kita pilih yang originnya ini. Setelah kita milih dua titik itu, kita mau tambahkan vertikal, kita klik, lalu kita bisa escape untuk membebaskan pilihan ini. Oke. Di sini kita sudah mendapatkan sketch yang lengkap atau fully defined, ditandahkan dengan warna hitam semua untuk sketch geometri kita. Sekarang kita bisa exit edit sketch. Untuk keluar dari sketch, kita klik di sini. Kemudian kita bisa isometric, Ctrl 7. Di sini kita biarkan sketch kita ini dalam kondisi terpilih atau terselect seperti ini. Kemudian kita bisa langsung tambahkan extruded cut. Klik. Di sini kita menginginkan ketiga profil ini juga tembus ke sana. Jadi kita bisa ganti saja end conditionnya langsung. Klik lainnya, lalu kita pilih true all tembus. Lalu kita langsung oke saja. Setelah kita mendapatkan 3D geometri seperti ini, langkah selanjutnya adalah menambahkan lubang counterbore. Untuk menambahkan lubang counterbore, seperti yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, kita bisa gunakan hole wizard. Kita klik hole wizard.
Lalu kita tentukan jenis lubangnya. Di sini kita pilih yang counter bore, kita pilih standar ISO, tipenya kita biarkan hex socket head ISO 4762. Nah, lalu ukurannya kita turunkan dulu. Kita pilih yang size nya M4. Fitnya biarkan normal saja toleransinya. Jadi kesesakannya. Untuk end condition true all. Jadi lubangnya kita ingin buat tembus. Setelah spek lubang kita definisikan seperti ini, kita masuk ke tab position. Kita klik position di sini. Sekarang lubang yang tadi kita definisikan kita mau taruh di mana, semacam itu kan. Kita mau taruh di permukaan ini, ya kita klik saja, klik. Setelah kita klik permukaan yang ingin kita taruh lubang, kita bisa klik lagi untuk menambahkan lubang satu. Kita klik di sini dan tambahkan lagi di sini satu, klik. Nah, setelah kita selesai menambahkan lubang, kita tekan escape untuk mengatur posisi lubang ini tadi, escape. Nah, kursor kita sudah gambar putih atau normal. Sekarang kita bisa normal tuh, Ctrl 8. Sekarang barulah kita tambahkan center line lagi di sini. Klik pull down menunya line, pilih center line. Kita pilih titik ini dan titik ini. Nah, kita escape untuk mengakhiri center line. Nah, kemudian kita klik center line yang kita tambahkan. Lalu kita tambahkan garis relation horizontal semacam ini. Horizontal. Oke, kita bisa escape kemudian untuk mengakhiri selection. Lalu titik tengahnya dari center line ini kita mau vertikalkan dengan titik tengah origin ini. Jadi kita bisa klik kanan garis center line nya, select midpoint. Nah, jadi dia otomatis sudah memilih titik tengah dari center line yang kita pilih tadi. Kemudian kita tinggal tekan dan tahan kontrol, lalu kita klik yang origin ini, titik origin ini. Nah, lalu lepaskan kontrol. Ketika kita sudah memilih dua titik ini tadi, yang hitam ini, kita mau apakan? Kita mau jadikan dia vertikal. Kita tinggal tambahkan relation vertikal di sini. Sekarang kita bisa tekan escape untuk membebaskan kedua pilihan ini. Escape. Kemudian kita bisa tambahkan smart dimension. Smart dimension untuk jarak antara titik kita klik center line-nya, kita geser, kita klik, masukkan 37,5 mili, enter. Sekarang untuk jarak dari tepi sini ke titik atau ke center line ini, klik tepi lalu klik center line nya, geser, klik lagi. Di sini kita masukkan 4,5, enter. Kita bisa tekan escape untuk menonaktifkan smart dimensionnya. Kita escape lagi supaya kursornya jadi putih atau normal lagi, semacam ini. Kita bisa klik OK. Sekarang kita bisa Ctrl 7. Setelah kita menambahkan lubang, kita akan menambahkan radius untuk keempat tepi ini kan, 1 2 3 4. Untuk menambahkan radius kita bisa klik fillet di sini. Lalu kita atur dulu besarnya radius. Di sini kita mau menambahkan 2 mili radiusnya. Kita masukkan 2, kita klik di luar area seperti ini. Full preview. Kemudian kita pilih tepi yang mau kita tambahkan radius. Katakanlah ini, lalu yang ini 2, kemudian yang ini, dan kemudian yang ini. Kita bisa memilih tepi yang tidak kelihatan atau tertutup ya, asal kita kursornya pas saja pada posisinya, semacam ini. Kita klik. Kemudian kita bisa OK. Lalu kita mau tambahkan radius lagi untuk tepi-tepi cut slotnya, horizontal dan vertikal ini, dan juga tepian hole wizard ini ya. Kita bisa tambahkan fillet di sini. Lalu kita tentukan radiusnya 0,2 mili. Kita bisa klik di area bebas ya. Klik lagi. Kemudian kita pilih tepian mana saja nih yang mau kita tambahkan. Nah, kita bisa klik ini, permukaan ini, lalu permukaan ini, ini. Kita klik semua permukaan ini. Nah, jadi permukaan dari cut slot tadi kita klik semua. Kita klik permukaannya saja, jangan tepinya, karena tepinya kesusahan nanti. Oke, semacam ini. Nah, kemudian setelah kita pilih semua permukaan dari cut slot, kita bisa klik juga permukaan atas ini 1, lalu yang ini 2, 3, 4, 5, 6, dan ini serta ini. Jadi dia sudah menambahkan fillet ke seluruh tepi permukaan ini. Jadi ketika kita memilih permukaan, ketika menambahkan fillet, dia akan otomatis menambahkan radius pada tepian permukaan yang kita klik.
semacam itu. Kalau ada edge atau tepi dari permukaan maupun seperti ini, lubang ataupun tepian samping ini, dia akan otomatis ditambahkan filletnya kalau kita mengklik permukaan atau surface semacam itu. Kemudian kita bisa klik OK setelah reviewnya sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, di sini kita sudah mendapatkan 3D model yang kita inginkan. Sekarang langkah terakhir adalah menyimpan atau save. Kita bisa klik save, lalu kita beri nama mulut dalam kurung lambe seperti ini. Kita biarkan save as tipenya standar 4, lalu kita save. Itu tadi sedikit mengenai basic part modeling review ya. Apabila ada yang ingin memberikan komentar, sanggahan, atau mau sharing ilmu, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Apabila teman-teman rasa video ini bermanfaat bagi teman-teman atau yang lain, terima kasih sudah di share, dan terima kasih sudah di subscribe untuk channel What Future Solution. Sampai jumpa di video berikutnya.